Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 31 Maret 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tipuan Fata Morgana. Tipuan Fata Morgana. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam kehidupan kami dan para sahabat perjalanan banyak yang terkena tipu dalam kehidupan ini. Dan kami tahu dengan jelas bahwa iblislah bapa daripada segala penipu yang membuat dunia jatuh dalam dosa dan manusia di dalamnya kemudian punya kebiasaan saling menipu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tipuan Fata Morgana. Dari kita bersekolah kita tahu bahwa Fata Morgana adalah sebuah kondisi atmosfer yang kemudian disebut dengan ilusi optik, yang disebabkan atmosfer berupa genangan air di gurun pasir atau di jalan panas, seperti ada genangan air yang sangat indah dan sangat menyejukkan. Itu yang disebut dengan Fata Morgana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini juga sama seperti demikian. Tatkala kita berada di situasi yang sangat panas, kita sedang membutuhkan air, kita sedang membutuhkan pertolongan, dan ada di dalam titik yang kalau kemudian lewat saja waktu sehari lagi, kita akan mengalami kesulitan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Jadi di mana kita sangat membutuhkan pertolongan, sangat haus sedang membutuhkan air, tiba-tiba di depan kita dalam situasi yang sangat panas terik ada genangan air seperti danau yang sedemikian jernih, dan itu disebut dengan Fata Morgana. Dan sewaktu kita dekati, yang terjadi adalah bukan adanya genangan air, namun adalah panas yang menyengat yang tidak hilang dan sama saja. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, yang kita sangat paham dan mengetahui ayat ini tentang siapa bapa daripada segala tukang tipu, tukang dusta, dan tukang bohong, yaitu iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab ia adalah pendusta dan bapa daripada segala dusta. Jadi iblis itu mengajarkan agar kita jatuh dalam dosa, bagaimana kita itu hidup dalam kedustaan, hidup dalam penipuan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang menipu? Lalu apa itu keuntungannya menipu? Keuntungan menipu adalah ya kita diuntungkan. Jadi keuntungan di mana kita diuntungkan dengan cara merugikan orang lain. Kita diuntungkan dengan cara mengkhianati orang lain. Kita diuntungkan dengan cara memeras, menekan orang lain. Itu yang disebut dengan penipuan. Kalau di dalam relasi kita saling menguntungkan, maka itu bukan penipuan. Dan penipuan itu adalah sesuatu yang dilihat, yang di luar dan yang ada di dalam itu tidak sama. Di luar putih, dalamnya hitam. Di luar seakan-akan kita baik hati, ternyata di dalamnya penuh dengan kelicikan, tipu daya, dan niat-niat busuk yang ada di dalam diri seseorang. Itu adalah karakteristik daripada penipuan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita jangan sampai jadi penipu?
jangan kita juga masuk dalam jebakan penipuan, maka caranya adalah jauhi hal-hal yang menipu. Dan kalau kita belajar dengan baik bahwa proses orang tertipu itu biasanya ingin cepat, ingin mudah, ingin gampang, ingin menyenangkan, ingin dapat keuntungan tanpa bersusah payah, ingin mendapat piala tanpa ikut berlomba, ingin kemudian punya badan yang baik tanpa menjaga makan. Maka penipuan itu sesuatu yang tidak melewati proses, tidak melewati perjuangan, tidak melewati jerih payah, tidak melewati kerja keras, tidak melewati banting tulang dan berkeringat. Lalu tiba-tiba kita ingin mendapatkannya secara cepat. Keinginan hati yang seperti demikianlah yang membuat seseorang itu jatuh ke dalam sebagai penipu, atau kita juga jatuh ke dalam jebakan penipuan. Jadi unsur penipu dan yang tertipu sama-sama saja. Yang menipu ingin dapat kaya dengan cepat, yang ditipu juga ingin kaya dengan cepat. Maka dua-duanya sesungguhnya adalah saudara sekandung, baik penipu maupun yang ditipu. Seorang penipu, jikalau di dalam diri orang yang akan jadi sasaran ditipu, dia memahami bahwa tidak ada kemudahan tanpa perjuangan. Tidak ada katakanlah sesuatu yang bisa diraih tanpa proses. Tatkala ada sesuatu yang kelihatannya sedemikian mudah ditawarkan, maka kita menjadi orang yang berhati-hati. Tapi kalau kita memang punya jiwa juga penipu, salah satu karakteristik penipu ya begitu, ingin cepat dengan cara mudah, ingin kaya dengan cara gampang, ingin maju dengan tanpa bersusah payah. Dua-duanya sama. Kalau kita punya roh yang seperti demikian, yang diberikan oleh iblis, roh yang seperti demikian itu ke dalam diri setiap kita, maka kita bisa masuk ke dalam dua bagian ini. Kalau kita tidak jadi penipu, ya kita menjadi orang yang tertipu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada satu masa saya pergi saudara-saudara ke puncak karena ada pelayanan. Waktu itu masih suka bawa mobil. Lalu tiba-tiba ditawarkan adalah stroberi. Wah, besar-besar bagian atasnya. Dan saya lihat itu di plastik yang kelihatannya 3 susun. Waduh, murah sekali. Saya lupa harganya berapa. Kemudian saya beli. Kemudian sampai di tempat tujuan, saya buka, ternyata cuma 1 lapis. Lapis kedua dan ketiga cuma kardus dan kertas koran. Maka saya bagaimana? Saya tidak berhati-hati. Saya berpikir bahwa waktu membeli stroberi itu ya saya anggap saja anggap membantu, sebab saya juga tidak terlalu suka yang terlalu asam. Anggap saja saya membantu, dan saya berpikir bahwa orang tersebut adalah mungkin petani yang dekat dengan di sana, tinggal mengambil. Namun saya tertipu. Jadi sesuatu yang murah, sesuatu yang mudah, sesuatu yang kelihatan gampang, itu adalah fata morgana yang berbahaya sekali. Kalau kita tidak menjadi penipu, ya kita menjadi orang yang tertipu. Dengan demikian sahabat seperjalanan, berhati-hatilah. Dalam hidup ini, semua kehidupan membutuhkan proses, kerja keras, membutuhkan perjuangan, jerih payah, segala sesuatunya. Tidak ada yang dengan cara cepat kita bisa berhasil. Dan selebihnya adalah anugerah Tuhan yang hanya akan diberikan secara gratis kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, para sahabat seperjalanan, jangan jadi penipu, jangan juga jadi korban penipuan. Hidup ini keras, hidup ini sulit. Kami harus berjuang, kami harus melewati dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.